Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Fitria Ekaningsi, SEMAK, dosen tetap Prodi S1 Akuntansi Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Perpajakan Korporasi. Teknik yang saya gunakan dalam mata kuliah perpajakan korporasi yaitu DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Teknik delivery adalah bagaimana proses penyampaian materi. Mata kuliah perpajakan korporasi merupakan mata kuliah yang diberikan di semester 3 dengan bobot sebesar 3 SKS dengan jumlah pertemuan sebanyak 21 pertemuan. Pembelajaran dilaksanakan melalui blended learning, yaitu kombinasi pertemuan tatap muka dan juga pembelajaran melalui e-learning yang dapat diakses melalui website mentari.umpam.ac.id. Referensi utama yang digunakan dalam mata kuliah perpajakan korporasi bersumber dari undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, serta referensi pendukung yang bersumber dari buku. Tujuan pembelajaran sesuai CPMK yang tertuang dalam RPS, yang pertama adalah mahasiswa mampu menyimpulkan jenis-jenis pajak penghasilan. Yang kedua, mahasiswa mampu menghitung pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut oleh pihak lawan transaksi. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu menghitung pajak pertambahan nilai yang harus disetor ke negara. Dan yang keempat adalah mahasiswa mampu menghitung pajak penghasilan badan kurang bayar yang harus disetor ke negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku saat ini. Untuk mencapai tujuan pembelajaran sesuai CPMK, maka dibuat sub CPMK sebanyak 19 CPMK. Adapun pembagian sub CPMK sebagai berikut. Sub CPMK yang pertama adalah konsep pengenaan pajak penghasilan badan, di mana pada sub CPMK ini mahasiswa mampu menyimpulkan konsep pengenaan pajak penghasilan badan usaha di Indonesia. Kemudian sub CPMK yang kedua adalah jenis-jenis pajak korporasi, di mana pada sub CPMK ini mahasiswa mampu menyimpulkan jenis-jenis pajak korporasi yang dipotong atau dipungut oleh korporasi dan jenis-jenis pajak yang dikenakan pada korporasi. Kemudian sub CPMK yang ketiga adalah aspek perpajakan badan usaha yang baru beroperasi, di mana pada sub CPMK ini mahasiswa mampu menghitung PPh final UMKM yang disetor oleh perusahaan yang baru beroperasi. Kemudian sub CPMK yang keempat adalah aspek perpajakan badan usaha yang baru beroperasi, di mana pada sub CPMK ini mahasiswa mampu menghitung PPh badan kurang atau lebih bayar berdasarkan penghitungan tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kemudian sub CPMK yang kelima yaitu aspek perpajakan khusus firma dan persekutuan komanditer, di mana pada sub CPMK ini mahasiswa mampu menghitung PPh yang dipotong atau dipungut oleh firma dan persekutuan komanditer. Sub CPMK yang 6 membahas tentang aspek perpajakan khusus koperasi, di mana pada sub CPMK ini mahasiswa mampu menghitung PPh yang dipotong oleh koperasi. Kemudian sub CPMK yang ketujuh adalah aspek perpajakan dana pensiun, di mana pada sub CPMK ini mahasiswa mampu menghitung pajak yang dipotong atas dana pensiun atau pesangon. Selanjutnya adalah sub CPMK yang ke-8 yaitu aspek perpajakan khusus badan atau lembaga di bidang pendidikan atau bidang penelitian dan pengembangan, di mana pada sub CPMK ini mahasiswa mampu menghitung PPh terutang atas sisa lebih yang menjadi objek pajak.
Kemudian sub CPMK yang ke-9 yaitu aspek perpajakan badan atau lembaga bidang sosial dan atau keagamaan, di mana pada sub CPMK ini mahasiswa mampu menghitung PPh terutang atas sisa lebih yang menjadi objek pajak. Selanjutnya adalah sub CPMK yang ke-10 yaitu aspek perpajakan khusus industri tertentu, di mana pada sub CPMK ini mahasiswa mampu menghitung PPh yang dipungut oleh industri tertentu. Kemudian yang sub CPMK yang ke-11 yaitu aspek perpajakan perusahaan yang berstatus sebagai pengusaha kena pajak, di mana pada sub CPMK ini mahasiswa mampu menghitung pajak pertambahan nilai yang harus disetor ke negara. Selanjutnya adalah sub CPMK yang ke-12 adalah aspek perpajakan khusus badan usaha milik negara, di mana pada sub CPMK ini mahasiswa mampu menghitung PPh yang dipotong atau dipungut, PPN yang dipungut oleh BUMN, dan juga PPh yang dikenakan pada BUMN. Selanjutnya adalah sub CPMK yang ke-13 yaitu aspek perpajakan khusus badan usaha milik daerah, di mana pada sub CPMK ini mahasiswa mampu menghitung PPh yang dikenakan pada BUMD. Selanjutnya adalah sub CPMK yang ke-14 yaitu adalah aspek perpajakan UMKM orang pribadi, di mana pada sub CPMK ini mahasiswa mampu menghitung PPh final UMKM yang disetor oleh UMKM orang pribadi. Selanjutnya adalah sub CPMK yang ke-15 yaitu membahas tentang aspek perpajakan UMKM orang pribadi, di mana pada sub CPMK ini mahasiswa mampu menghitung PPh orang pribadi kurang atau lebih bayar berdasarkan tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Selanjutnya adalah sub CPMK yang ke-16 yaitu aspek perpajakan perusahaan jasa lainnya, di mana pada sub CPMK ini mahasiswa mampu menghitung PPh yang dipotong atas penghasilan yang diterima oleh perusahaan jasa lainnya. Selanjutnya adalah sub CPMK yang ke-17 yaitu aspek perpajakan khusus bentuk usaha tetap, di mana pada sub CPMK ini kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menghitung PPh yang dikenakan pada bentuk usaha tetap. Selanjutnya adalah sub CPMK yang ke-18 yaitu aspek perpajakan perusahaan pelayaran dan penerbangan, di mana pada sub CPMK ini mahasiswa mampu menghitung PPh yang dipotong atas penghasilan yang diterima oleh perusahaan pelayaran dan perusahaan penerbangan. Dan yang terakhir adalah sub CPMK yang ke-19 yaitu aspek perpajakan perusahaan jasa konstruksi, di mana pada sub CPMK ini mahasiswa mampu menghitung PPh yang dipotong atas penghasilan yang diterima oleh perusahaan jasa konstruksi. Metode pembelajaran yang saya gunakan menggunakan problem based learning dengan metode ceramah dilanjutkan tanya jawab, atau dengan metode ceramah yang dilanjutkan dengan pemberian studi kasus. Selanjutnya, teknik interaction, yaitu interaksi aktif antara mahasiswa dan dosen. Nah, pada proses pembelajaran yang saya lakukan, proses interaksi yang saya lakukan sebagai contoh dengan memberikan pertanyaan terkait review materi di pertemuan sebelumnya, ataupun memberikan pertanyaan pada saat apersepsi, ataupun pertanyaan pada saat penyampaian materi, atau konsultasi mahasiswa terkait perpajakan. Yang terakhir adalah teknik assessment, yaitu penilaian dosen terhadap mahasiswa secara objektif. Penilaian yang saya lakukan yaitu dengan memberikan studi kasus atau tes lisan kepada mahasiswa, serta partisipasi aktif mahasiswa dalam bertanya dan menjawab. Selain itu, berdasarkan kontrak pembelajaran yang sudah disepakati sejak awal pertemuan, adapun komponen penilaiannya adalah 10% kehadiran, 20% dari tugas, 30% dari UTS,
dan 40% dari UAS. Mahasiswa diwajibkan hadir dengan minimum kehadiran sebesar 75%. Berikut adalah video pembelajaran saya untuk pertemuan ke-19 yang membahas materi tentang aspek perpajakan bentuk usaha tetap. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Baik. Sehat ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita di siang ini kita sudah masuk di pertemuan ke-19 ya teman-teman ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya teman-teman ya. Semoga pembelajaran kita di siang ini diberikan kemudahan, kemudian teman-teman juga diberikan kemudahan untuk memahami materi yang nantinya akan saya sampaikan. Oke, kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke teman-teman, kita absen dulu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini scan barcode-nya sudah saya tampilkan. Silakan teman-teman untuk absensi, silakan scan barcode dari depan ya teman-teman ya. Oke, sudah absensinya? Oke teman-teman, sebelum masuk materi di pertemuan ke-19 ini ya, saya mau review dulu teman-teman materi di pertemuan kita di minggu kemarin. Di minggu kemarin kita membahas materi terkait aspek perpajakan perusahaan jasa. Nah, saya mau review dulu nih teman-teman. Perusahaan jasa kalau memperoleh penghasilan atas jasa yang sudah diberikan, maka nanti penghasilannya dipotong pajaknya pajak PPh pasal berapa teman-teman? PPh 23, betul. Tarifnya berapa persen? 2%. Itu bagus ya teman-teman ya. Jadi kalau perusahaan jasa memberikan jasa ke kliennya, maka nanti penghasilannya dipotong PPh pasal 23 tarifnya 2%. Oke, terkait materi kita di siang ini, saya mau tanya dulu nih teman-teman, pernah dengar nggak sih ada perusahaan luar negeri tapi dia juga mendirikan cabang di Indonesia? Pernah dengar nggak? Contohnya misalnya ada apa aja? Ada apa aja? Apa? Apa lagi? Apa? Toyota, ada apa lagi? Samsung, apa lagi? Xiaomi ada apa lagi? Redmi. Itu Redmi maksudnya apa? Perusahaan ini kalau ikutin berarti gimana sih? Cina. Terus ada apa lagi? Mungkin yang perusahaan yang biasanya teman-teman pakai produknya apa? Biasanya untuk sehari-hari? Oke, mungkin kalau dulu sabungan di ada apa? Nanti ya teman-teman ya. Jadi tadi beberapa contoh perusahaan yang perusahaannya ada di luar negeri tapi punya cabang di Indonesia. Nah, ini namanya perusahaan Indonesia ini teman-teman yang merupakan cabang dari perusahaan di luar negeri, itu namanya bentuk usaha tetap ya teman-teman ya. Nah, secara teori apa sih bentuk usaha tetap itu? Ya, pengertian BUT atau namanya bentuk usaha tetap, yaitu bentuk usaha yang didirikan oleh orang pribadi atau
Nah, kemudian bagaimana untuk aspek perpajakannya? Untuk BUT ini dikenakan dua jenis pajak, teman-teman. Nah, pajak yang pertama yaitu dikenakannya adalah PPh badan. Nah, PPh badan. Oke, ini teman-teman, PPh badan. Ya. Nanti pajak yang kedua dikenakannya ini namanya branch profit tax. Oke, nah bagaimana perhitungannya? Rumusnya adalah pertama teman-teman harus mencari namanya laba komersial. Laba komersial ini merupakan laba menurut pembukuan perusahaan. Ya. Oke. Kemudian ditambah koreksi positif, dikurangi dengan koreksi negatif, ketemu yang namanya laba fiskal. Nah, laba fiskal itu adalah laba menurut undang-undang perpajakan, teman-teman ya. Kemudian dikurangi dengan kompensasi rugi fiskal. Nah, maksudnya kompensasi rugi fiskal itu adalah kerugian fiskal di tahun kemarin itu bisa dikompensasikan di tahun ini. Kompensasi rugi fiskal bisa dikompensasikan selama 5 tahun. Kalau lebih dari 5 tahun ternyata masih ada rugi yang belum sempat dikompensasikan, maka sifatnya adalah hangus. Ya, jadi laba fiskal dikurangi dengan kompensasi rugi fiskal, ketemu yang namanya penghasilan kena pajak. Nah, kemudian penghasilan kena pajak inilah yang nantinya akan kita hitung yang namanya PPh tentang tarifnya adalah 22%. Tarif 22% ini merupakan tarif PPh badan yang berlaku saat ini. Saat ini. Artinya saat ini aja tahun depan bisa berubah. Karena tadi ya perpajakan itu tapi bisa berubah mengikuti undang-undang perpajakan. Saat ini 22%, mungkin tahun depan 25%, mungkin tahun depannya lagi 20%. Ya. Tapi untuk tarif yang berlaku saat ini adalah tarifnya 22%. Jadi PPh itu rumusnya adalah 22% dikalikan dengan penghasilan kena pajak. Nah, penghasilan kena pajak ini penghasilan kena pajak dikurangi dengan PPh tetap ketemu yang namanya PKP setelah pajak. Nah, PKP setelah pajak ini nantinya akan kita hitung atas pajak branch profit tax-nya. Dikenakannya pajak PPh pasal 26. Tarifnya adalah sebesar tarif 20%. Tarif 20% ini merupakan tarif umum ya. Ya. Atau sesuai tarif P3B. P3B itu merupakan perjanjian penghindaran pajak berganda. Nah, maksudnya apa sih P3B? Jadi contohnya, misalkan ada Amerika sama Indonesia, mereka membuat yang namanya P3B. Amerika bilang ke Indonesia, perusahaan Amerika yang punya BUT di Indonesia nanti branch profit tax-nya jangan 20% ya, tarifnya nanti 5% aja. Nah, gitu ya. Nah, tarifnya 5% aja, jangan 20%. Atau mungkin Amerika dari Amerika perjanjian ke Indonesia branch profit tax-nya nanti tarifnya 0%. Nah, jadi bisa jadi tarif P3B itu sesuai kesepakatan masing-masing negara ya, teman-teman ya. Jadi secara umum 20%, tapi kalau misalkan ada P3B, maka tarif yang digunakan merupakan tarif sesuai perjanjian P3B. Ya. Nah, tadi tarif 20% atau tarif sesuai P3B dikalikan PKP setelah pajak. Nah, ini yang untuk mencari pajak atas branch profit tax. Oke, sampai sini dulu teman-teman, ada pertanyaan? Oke, daftar ya. Bukan perusahaan kalau mau hitung pajak badan itu kan ada 3 cara tergantung omsetnya. Nah, ini kalau di BUT itu sama nggak sih caranya, ada 3 tergantung omsetnya? Oke, jadi kalau di perusahaan Indonesia itu kan untuk menghitung PPh itu PPh badan itu kan tarifnya beda-beda ya teman-teman ya. Artinya tarifnya beda-beda karena ada insentif sebenarnya. Jadi dan itu disesuaikan dengan omsetnya. Jadi sebenarnya tarifnya tetap 22%, tapi ada insentif tadi. Ya, contohnya kalau perusahaan Indonesia kalau misalkan omsetnya sampai dengan 4,8 miliar, maka dia memperoleh
Oke, saya silakan. Oke, ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya? Oke. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, nah pengecualian PPK 26 atas branch profit tax. Oke, teman-teman. Tadi kan PKP setelah pajak ini kan tadi wajib dikenakan branch profit tax ya. Ya. Tapi ada pengecualiannya teman-teman. Pengecualiannya adalah PKP setelah pajak ini tidak dikenakan branch profit tax ya. Jika PKP setelah pajak tersebut diinvestasikan kembali di Indonesia dalam bentuk 4 ini teman. Yang pertama dalam bentuk pendataan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan diperuntukkan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta kembali. Kemudian yang kedua dalam bentuk pendataan modal pada perusahaan yang sudah didirikan dan diperuntukkan di Indonesia sebagai pemegang saham. Yang ketiga dalam bentuk pembelian aktiva tetap yang digunakan oleh BPT untuk menjalankan usaha BUT atau melakukan kegiatan BUT di Indonesia. Dan yang keempat dalam bentuk investasi berupa aktiva tidak berwujud oleh BUT untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan BUT di Indonesia. Nah berarti kalau tadi PKP setelah pajaknya, nah berarti kalau misalkan PKP setelah pajaknya ini diinvestasikan kembali di Indonesia, berarti bisa dikenakan namanya branch profit tax. Tapi kalau misalkan dia tidak diinvestasikan kembali di Indonesia, maka baru dikenakan yang namanya branch profit tax. Oke, kita lanjut studi kasus. BUT ABC merupakan BUT yang didirikan oleh perusahaan Amerika di Indonesia. Pada tahun 2023, BUT ABC memperoleh penghasilan kena pajak setelah pajak sebesar 40 miliar. PKP setelah pajak ini tidak ditanamkan kembali di Indonesia. Amerika dan Indonesia memiliki P3B untuk branch profit tax dikenakan tarif 10%. Nah teman-teman yang tak persis, apakah PKP setelah pajak BUT dikenakan branch profit tax? Dikenakan. Dikenakan atau tidak? Tapi tidak dikenakan. Oke, jadi dikenakan branch profit tax ya karena tidak ditanamkan kembali di Indonesia. Oke, berarti iya ya. Oke, silakan teman-teman hitung PPh pasal 56-nya. Oke, coba teman-teman dihitung dulu PPh pasal 26-nya. Yang dihitung dulu PPh pasal 26-nya. PPh pasal 26 dihitung dulu ya. Sudah selesai? Anas dulu. Oke, kalau sudah selesai baca ya, baca ke depan terus jawabannya. Ya, ada sudah. Halo semua. Ayo yang apa sih?
Oke.